Akibat kepailitan, pertama, secara hukum debitur kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dua, seluruh perikatan debitur yang diterbitkan setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. Namun, apabila menguntungkan harta pailit, maka perikatan tersebut menjadi pengecualian. Tiga, apabila terdapat tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, maka harus diajukan oleh kurator. Diajukan oleh atau terhadap kurator. Empat, apabila perolehan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, maka keadaan tersebut hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan saja. Apabila terdapat tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, disertai dengan permohonan penggugat, maka perkara tersebut harus ditangguhkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pada tergugat dalam memanggil kurator dalam mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. 6. Apabila tujuan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur adalah memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka gugur demi hukum dengan diucapkan akan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Akibat kepailitan, yang ketujuh adalah semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap tiap-tiap bagian dari kekayaan debitur yang telah ada sejak sebelum kepailitan, maka harus dihentikan seketika. Dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, meskipun dengan menyandera debitur. 8. Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak dikenakan uang paksa. 9. Apabila terdapat harta dari penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang sebelumnya dilakukan oleh debitur, sedangkan prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, disertai dengan izin hakim pengawas, maka kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. 10. Apabila keputusan pailit telah diucapkan, maka perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan. 11. Apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum maupun sebagian telah dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur agar mengajukan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak yang bersangkutan. Perjanjian terhadap penyerahan barang atau debitur setelah putusan pailit, maka perjanjian tersebut dihapus dan pihak penerima barang mengajukan diri sebagai kreditur kongruen untuk mendapatkan ganti rugi. 11. Perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan debitur dapat dilakukan penghentian sewa. 14. Pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat melakukan pemutusan kerja. 15. Harta warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit tidak dapat diterima oleh kurator kecuali jika hal tersebut menguntungkan harta pailit. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan terhadap segala perbuatan hukum yang dinyatakan pailit. 17. Hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. 18. Terkait pembayaran hutang yang dapat ditagih hanya dapat dibatalkan bila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui permohonan pernyataan merupakan persekongkolan antara kreditor dan debitur.
Sebab-sebab berakhirnya kepailitan. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan ialah suatu proses yang di dalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi berakhirnya kepailitan, di antaranya ialah akur atau perdamaian. Dua, insolvensi atau pemberesan harta pailit. Tiga, rehabilitasi. Empat, putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Lima, pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Apakah yang dimaksud dengan akur atau perdamaian? Perdamaian merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan. Khususnya pada ranah perdata, sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim, wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Waktunya terbatas ya 60 hari ya. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau lebih kita kenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Sedangkan hakim harus memberikan putusan kepailitan ini maksimal 60 hari. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa hutangnya sehingga tidak mempunyai hutang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akun tersebut juga berakhir perantaraan hakim atau pengadilan. Akur lazimnya berisi kemungkinan seperti di bawah ini. Debitur pailit menawarkan pada kreditornya untuk membayar sesuatu persentase dan sisanya dianggap lunas. Debitur pailit menyediakan budelnya bagi para kreditor dengan mengangkat seorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur seperti ini disebut akur likuidasi. Debitur yang ketiga, debitur meminta penundaan pembayaran dan minta diberlakukan atau diperbolehkan mengangsur utang. Ini tidak lazim terjadi ya. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100%. Ini juga mustahil untuk dilakukan. Perdamaian atau akur diatur secara lengkap dalam lampiran 144, 177 Undang-Undang Nomor 737 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 144 UUK tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, hutang yang telah menerangkan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditur. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila disetujui oleh setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat yang minimal dihadiri 2/3 dari jumlah kreditur konkurren yang ada.
Sebagaimana disebutkan pada pasal 144 sama dengan 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditur, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukannya perdamaian. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum pasti, kepailitan berakhir. Karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas. Serta apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat-surat termasuk harta pailit kepada debitur pailit. Namun, tidak semua penawaran pailit diterima oleh para kreditur. Tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan seperti yang diatur pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila satu, kekayaan harta pailit termasuk di dalamnya segala barang yang terdapatnya berlaku hak menahan barang atau hak retensi melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian. Dua, perdamaian tersebut tidak terjamin penuh. Tiga, perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur. Atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dan tidak memperdulikan apakah hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya. Apabila rencana perdamaian ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pailit berada pada keadaan insolvensi. Di pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemudian apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut. Nomor 2, insolvensi atau pemberesan harta pailit. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi bila mana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian, atau akur dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dalam hal ini terjadi apabila dalam rapat pencocokan hutang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian ditawarkan telah ditolak. Maka kurator atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Pemanggilan terhadap kreditur oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat
diadakan. Atas permohonan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini, kurator harus memenuhi pemberesan dan menjual semua harta pilot tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur. Apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditur yang piutangnya dicocokkan untuk jumlah yang terlalu rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum. Piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada kurator. Satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan dan dalam surat keberatan itu diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terhadap ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Dengan adanya insolvensi, kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pilot. Pertama, melakukan pelelangan atas seluruh harta pilot melalui penagihan terhadap piutang-piutang debitur, terhadap piutang-piutang debitur pilot yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pilot itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pilot apabila dipandang menguntungkan. Namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan hakim pengawas. Membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang diterima dan yang dikeluarkan selama kepilitan, nama-nama kreditor, dan jumlah tagihan yang disahkan. Pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut. Melakukan pembagian atas seluruh harta pilot yang telah dilelang atau diuangkan itu. Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para kreditur sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi di bawah pengawasan kurator. Akan tetapi apabila pada saat berakhirnya pembagian, ternyata masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas daftar-daftar bagian yang sudah pernah dibuat dahulu. Yang ketiga, rehabilitasi. Dalam pasal 215 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ditentukan bahwa debitur pilot atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara, setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap surat permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhirnya waktu 2 bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan.
Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka dan dicatat dalam register umum yang memuat satu, ikhtisar putusan pengadilan. Dua, uraian singkat mengenai isi putusan. Tiga, rehabilitasi. Empat, putusan pilot dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan pilot yang telah dijatuhkan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa terhadap putusan pengadilan, kurator atau staf kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya di pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 37 2004. Namun, walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pilot tingkat 1 tetap dilaksanakan. Mengingat putusan pilot itu adalah putusan yang bersifat serta-merta. Selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan pilot juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pilot itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitur juga berakhir. Namun segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pilot juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pilot atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot dibatalkan, maka perdamaian mungkin terjadi gugur demi hukum. 5. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas ini bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Hakim pengawas melakukan tugasnya bersama-sama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dalam hal pencabutan pilot atas anjuran hakim pengawas, hal tersebut tersirat pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dalam pasal ini dapat tercermin bahwa hakim pengawas berhak memberikan saran atau anjuran-anjuran untuk debitur pilot. Pengadilan niaga atas anjuran dari hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pilot. Keadaan ini terjadi bila harta pilot tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitur. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan anggunan. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pilot diumumkan oleh Panitia Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pilot ini dapat diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali. Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pilot diucapkan, diajukan lagi permohonan pernyataan pilot. Maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.
Kepailitan ini dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitur pilot dengan para kreditor untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala jalan perdamaian sudah tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur dan kreditur telah dibayar lunas. Cara lain untuk mengakhiri sebuah kepailitan adalah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Ya, jadi kalau sudah dibayar semua hutang-hutangnya, itu baru bisa direhabilitasi adik-adik. Kemudian kepailitan dapat berakhir dengan adanya putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim pada tingkat pengadilan tinggi-tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pailit. Selain hal tersebut, terdapat pula hal yang dapat membuat berakhirnya kepailitan, yaitu pencabutan kepailitan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas dapat memberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pailit dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan atau harta dari debitur pailit. Akibat pailit yang ditimbulkan oleh perusahaan atau badan usaha, karena pailit adalah akibat yuridis yang diberlakukan pada debitur pailit dengan dasar undang-undang yang berlaku. Akibat-akibat tersebut memiliki dua model pemberlakuan pada debitur, diuraikan menjadi beberapa kasus. Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Terima kasih. Barakallahu fikum.